Halo, sahabat ruang belajar bersama. Terima kasih masih stay di channel ini. Mudah-mudahan setiap tutorial yang ada di channel YouTube ruang belajar bersama ini menginspirasi dan menjadi motivasi untuk rekan-rekan secara khusus guru di seluruh Indonesia. Nah, ada yang uh, mention kepada admin ruang belajar bersama kepada saya, bagaimana membuat eh, tugas atau kuis yang dilimitasi atau dibatasi waktu. Jadi penugasan itu kita berikan dengan waktu untuk peserta didik bisa mengerjakannya. Lewat dari batas waktu tersebut, maka kuis secara otomatis atau ulangan harian atau sejenis ujian yang kita buat akan secara otomatis tertutup. Nah, langsung saja kita buka Google Chrome kita atau browser kita, teman-teman. Langkahnya adalah sebagai berikut. Nah, kita buka browser, kemudian kita masuk ke Google Classroom kita. Jadi di sini untuk history perlombaan di browser saya sudah otomatis. Jadi pada saat saya akses, maka dia akan otomatis muncul. Itu. Oke. Kita masuk ke Google Classroom kita. Sorry, saya login ke Classroom akun utama saya. Beberapa hari yang lalu saya sudah memberikan tugas di kelas 11 ini. Di kelas 11. Oke. Secara otomatis kita ke forum ya. Di forum ini secara otomatis maka tugasnya akan muncul seperti ini, teman-teman. Ini batas waktu besok pada pukul 23.59. Ini tugas wajib yang harus dikumpulkan oleh peserta didik saya, siswa saya, tugas yang saya berikan dan dilimitasi atau diberikan batas waktu tertentu. Nah, bagaimana membuatnya? Atau teman-teman sebelum masuk ke video ini, teman-teman yang baru bergabung di channel ini, supaya tidak ketinggalan terkait dengan Google Classroom, kelas maya, bagaimana pembelajaran jarak jauh atau pembelajaran daring bisa kita lakukan, maka sangat disarankan untuk teman-teman setelah bergabung, silakan video terkait dengan Google Classroom ini saya sudah buat di playlistnya, ada di playlist terkait dengan Google Classroom, kelas maya Google Classroom. Silakan dicek sendiri. Saya arahkan dulu kita ke YouTube. Saya sudah buatkan untuk playlist di channel YouTube ini. Jadi teman-teman yang baru bergabung tinggal silakan kunjungi untuk playlistnya. Di situ saya sudah buatkan playlistnya tersendiri. Saya sudah buat playlist, jadi saya mulai dari part 1, 2, 3, 4 itu saya sudah gabung. Jadi teman-teman tinggal cek saja di playlist. Ini di playlist. Mohon maaf, saya hanya arahkan dulu ke sini. Nah, di sini di playlist ini ada playlist, ada 4 video di dalamnya. Teman-teman buka saja di, sorry, ini langsung diputar. Saya masuk ke playlistnya Google Classroom. Kita lihat, nah di sini mulai dari part 1, 2, 3, dan 4 ini sudah dikelompokkan,
buat playlistnya. Jadi tinggal masuk kemudian klik saja putar semua. Nanti secara otomatis mulai dari part 1, 2, 3, dan 4 itu akan teman-teman yang baru bergabung bisa mendapatkannya. Oke, ini saya close saja. Kemudian kita kembali ke kelas. Jadi ini sudah bisa terhitung, ini sudah part 5-nya bagaimana membuat limitasi atau batas waktu pengerjaan kuis yang bisa kita setting untuk kemudian menjadi tugas yang harusnya dikumpulkan oleh peserta didik kita sesuai dengan batas waktu yang kita buat. Nah, oke, langsung saja. Bagaimana cara membuatnya? Teman-teman arahkan ke tugas di sini. Teman-teman arahkan ke tugas, kemudian apakah tugas itu akan bersifat ulangan harian, bersifat tugas itu sendiri, tergantung teman-teman. Nah, inilah fungsinya kita membuat topik. Ini ada topik, semua topik ini kita buat di awal, ada di part 3 kalau tidak salah. Silakan teman-teman cek sendiri videonya, atau di part 2. Ini di awal kita buat setting pertama. Mulai dari materi, diskusi, absensi, ulangan harian, dan tugas. Inilah fungsinya kita buat topik. Nah, karena kita akan memberikan tugas yang dilimitasi, maka kita masuk ke topik tugas ini. Silakan teman-teman klik saja. Kalau kita lihat di sini tugas, ini ada satu yang sudah dibuat, tugas wajib. Ini satu yang sudah saya buat. Nah, oke, kita bisa buat saja langsung di sini, atau saya ambil contoh karena ini saya sudah berikan tugas. Saya ambil contoh kelas 10 MIPA. Oke, di kelas 10 MIPA saja. Kita cek di sini, ini belum ada. Tidak ada tugas yang perlu segera diselesaikan. Ini. Nah, sekarang kita akan buat tugas. Materi tugas belum ada. Jadi kita buat topiknya dulu. Kita buat topik tugas. Oke, kemudian kita tambahkan. Nah, kemudian kita masuk ke topik tugas ini. Disinilah kita akan membuat tugasnya. Ini belum ada penugasan karena kita belum membuat tugasnya ya. Oke, kita kembali ke sini. Langkah selanjutnya teman-teman tinggal klik tanda plus di sini. Kemudian kita pilih apakah tugas umum atau tugas yang bersifat kuis. Kita buat ini saja. Terserah teman-teman mau buat seperti apa. Saya pilih yang ini saja, tugas. Kemudian kita beri judul tugasnya. Misalnya tugas 1. Kemudian petunjuk opsionalnya. Tugasnya apa? Kita bisa lampirkan dari Google Drive, link file, dari YouTube, atau kita bisa buat langsung di sini. Kita buat di Google Doc, dokumen, atau slide, atau spreadsheet, atau ini semua. Kita bisa melampirkan Google Formulir. Silakan teman-teman. Saya cukup karena ini contoh saja, tapi pada dasarnya semua ini bisa kita lakukan di sini. Kalau misalnya teman-teman punya soalnya akan dibuat tugas disimpan di drive, teman-teman bisa ambil dari sini juga, bisa, tidak ada masalah. Atau punya tugas link, terserah. Saya buat di sini saja, misalnya tugasnya. Buatlah portofolio yang dalamnya termuat
Misalnya saya buat seperti ini, buatlah portofolio yang di dalamnya termuat apa dan bagaimana menanggulangi virus COVID-19 atau virus corona. Oke, saya anggap di dalam, Oke, saya anggap ini adalah pertanyaannya. Jadi tergantung teman-teman bebas akan membuat pertanyaan seperti apa. Ini contoh sekali lagi. Nah, kemudian di sini, di bagian sini yang penting, kita akan bagikan di semua kelas atau khusus di satu kelas saja. Yang pertama, yang kedua, poinnya kira-kira berapa? Apakah tugas itu tidak dinilai atau tugasnya dinilai? Silakan teman-teman kasih poin sini. Di sini saya kasih poin 100 saja. Kemudian ini yang penting, tenggat. Inilah limitasi di Google Classroom pada saat kita memberikan tugas. Teman-teman klik saja tanda panah di sini, kemudian kita batasi tanggal dan waktunya. Oke. Kita batasi ini. Oke, sekarang tanggal harusnya dia tanggal 4 ya. Berarti kalender di laptop saya ini belum setting. Anggaplah sekarang ini ada di tanggal 5 gitu misalnya ya. Sorry teman-teman, untuk pengaturan jadwal atau kalender di komputer saya, laptop saya ini belum di setting, maka dia diarahkan ke sini. Harusnya dia hari Sabtu ya. Oke, tapi tidak apa-apa gitu. Nah sekarang kan tanggal 5. Nah kita akan kirim tugasnya sekarang dan dikumpul 2 hari kemudian, berarti harusnya tanggal 7. Kalau misalnya besok dikumpul berarti tanggal 6, kita klik tanggal 6. Atau kita berikan waktu 1 minggu mereka mengerjakan. Berarti kita tergantung teman-teman ingin mengakhirinya tanggal berapa. Saya anggap sekarang tanggal 5, kemudian saya akan memberikan waktu ke siswa saya mengerjakan 2 hari lamanya. Berarti saya akan mengakhiri di tanggal 7. Oke, kemudian waktu ini adalah tanggalnya, harinya, kemudian kira-kira waktunya saya akan terakhir kumpul jam berapa gitu. Misalnya kalau di sebelum berpindah dari tanggal 7 ke tanggal 8, berarti sebelum jam 12 malam tugas harus sudah selesai. Ini bisa disetting, silakan teman-teman setting maunya kapan, 20.00, 10.00, terserah. Jadi saya anggap opsional seperti ini saja dulu. Saya arahkan ke batas waktunya tanggal 7 lah, sebelum nyebrang ke tanggal 8. Oke, sudah. Ini tenggatnya teman-teman bisa lihat di sini. Batasannya hari Selasa tanggal 7 April 2359. Jadi sebelum nyebrang ke tanggal 8 gitu. Nah, sekarang tugas ini kita akan arahkan ke mana? Jadi tugasnya akan mau disimpan di mana? Jadi saya akan klik klik sini, ini topik yang kita buat. Kita akan arahkan ke topik yang mana. Jadi karena dia adalah tugas 1, jadi saya akan simpan di tugas topik tugas ini. Oke, kemudian di sini ada rubrik. Teman-teman bisa explore lebih jauh lagi. Oke ya. Nah, saya kira seperti itu pengaturan limitasi waktunya. Ini sudah kita setting. Yang terakhir kita tinggal membagikannya ke kelas kita. Kita akan tugaskan atau kita akan di sini tanda panah bisa diklik, bisa kita jadwalkan kapan kira-kira akan kita ini bisa dijadwalkan lagi kapan kira-kira soal ini, tugas ini akan dimunculkan di kelas maya peserta didik kita. Atau misalnya kalau kita klik tugaskan langsung di sini, kita klik langsung tugaskan, maka secara otomatis tugas ini akan muncul, notifikasi tugas ini akan muncul di email peserta didik kita. Oke, saya klik saja langsung ini, tugaskan.
kita cek di forum. Nah, di sini sudah kelihatan. Ini sudah kelihatan tugas 1. Tenggatnya 2359. Ini tugas 1. Kita bisa cek juga di topik, kita arahkan ke tugas kelas, kemudian kita masuk ke semua topik, baru pilih tugas. Klik tugas, maka akan muncul seperti ini. Waktu postingnya diposting ini. Kemudian soalnya ini, limitasinya ini 7 April 2359. Ini adalah tugas 1. Nah, ini adalah nama gurunya. Sorry, saya menggunakan akun ruang belajar bersama. Ini posting tugas baru, tugas 1. Waktu terakhir pukul 3 April 2359. Nah, di sini juga kelihatan tugas ini diberikan kepada 22 siswa yang ada di kelas saya. Kemudian ini diserahkan, artinya belum ada siswa yang mengerjakan soalnya, tugasnya, dan dikembalikan kepada guru. Gitu. Oke, serasa cukup. Ini sudah selesai. Kita sudah berhasil membuat limitasi waktu atau tenggat waktu kapan tugas yang kita berikan kepada siswa kita itu berakhir. Jadi setelah waktu yang kita tentukan, maka soal otomatis akan tidak bisa dikerjakan lagi oleh siswa. Gitu. Oke, terima kasih. Silakan jika ada yang perlu ditanyakan, silakan ada di kolom komentar, coret-coret di kolom komentar, atau teman-teman request video tutorial yang lain, silakan di kolom komentar di bawah. Oke, terima kasih. Jangan lupa jika video ini bermanfaat, di-share kepada guru-guru yang lain, teman-teman yang lain yang membutuhkan tutorial yang seperti ini. Oke, terima kasih. Sampai jumpa. Salam ruang belajar bersama. Salam belajar dari rumah. Terima kasih.